Dika, kenapa kamu pergi begitu cepat, nak? Maafin ibu, Dika. Ibu gak bisa rawat kamu dengan baik. Ini semua gara-gara ibu. Kalau saja ibu gak hidup miskin, hal seperti ini gak akan menimpa kamu, Dika. Maafin ibu. Udah Lisa, ini semua udah takdir Allah. Walaupun kamu hidup dengan kecukupan, kematian itu semuanya ditentukan Allah. Jadi kamu gak boleh bilang seperti itu ya. Tapi Miko, itu semua memang karena salahku. Kalau saja aku bisa bayar operasi Dika waktu itu, pasti gak bakalan terjadi seperti ini. Iya, aku ngerti Lisa. Tapi kamu pun gak boleh menyalahkan diri kamu sendiri. Udah Lisa, kamu harus ikhlaskan Dika, biar Dika gak sedih di sana. Kamu harus berjuang, buktikan sama diri kamu sendiri kalau kamu bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik. Iya Miko, kamu benar. Aku harus bisa buktikan pada Dika kalau aku bisa sukses. Walaupun Dika sudah pergi, pasti dia bahagia. Miko, makasih ya. Kamu selalu bisa bikin hati aku tenang di saat aku sedih. Kamu memang sahabat aku yang paling baik. Andai saja kamu tahu, Lisa, kamu itu wanita yang sangat aku idamkan. Dari semenjak kamu pisah sama Yas, aku udah mulai jatuh cinta sama kamu, Lisa. Kamu itu wanita yang sangat hebat di mataku. Tapi aku bingung harus bagaimana ucapkan semua perasaanku ini sama kamu, Lisa. Miko, kamu kenapa? Kok malah bengong? Kamu gak apa-apa kan, Miko? Iya Lisa, gak apa-apa kok Lisa. Aku heran aja, kok mantan suami kamu itu gak datang ya ke sini? Iya, aku pun gak tahu Miko. Dia bilang akan berubah, tapi dengan kematian Dika aja dia gak peduli sama sekali. Padahal aku udah kasih tahu lewat Bi Ija untuk disampaikan ke Rosa, biar Rosa yang kasih tahu Yas. Yaudah Lisa, kamu gak usah pikirin itu ya. Mungkin dia lagi sibuk, kamu gak usah khawatir. Di sini aku pasti selalu ada buat kamu. Anggap aja aku ini Yas. Maksud kamu Miko? Gak Lisa, maksud aku itu kamu gak usah berpikir negatif dulu ke si Yas. Mungkin saja si Rosa gak pernah ketemu sama si Yas. Yaudah Lisa, sekarang kita pulang aja dulu. Nanti kita pikirkan cita-cita kamu itu ya, biar bisa tercapai. Nanti aku bantu. Iya Miko, makasih ya. Iya Lisa, sama-sama. Kak, Wanda, untuk sementara waktu kita tinggal di kontrakan ini dulu ya. Kakak nggak apa-apa kan? Iya Yas, nggak apa-apa. Meskipun kita nggak punya rumah, tapi kita bisa bersama. Itu udah buat kakak bahagia. Sekarang kakak nggak peduli apa itu kemewahan. Yang terpenting bagi kakak itu kamu Yas. Iya Kak, aku janji sama kakak. Aku akan belikan rumah untuk tempat tinggal kita. Kakak yang sabar ya. Yes, makasih ya. Kamu dari dulu sampai sekarang masih aja baik sama kakak. Kakak sangat bersyukur sekali mempunyai adik seperti kamu, Yas. Udah Kak, nggak usah puji-puji aku seperti itu. Itu memang udah kewajiban aku sebagai adik laki-laki satu-satunya. Aku harus bisa menjaga Kak Wanda sampai kapanpun. Terus Yas, kapan kita bisa ketemu mantan istri kamu itu? Kakak udah nggak sabar sekali, Yas. Kakak sabar dulu ya. Kemarin aku coba hubungi manajer Adi, tapi nomornya sudah tidak aktif. Satu-satunya cara hanya bisa lewat Rosa untuk menanyakan keberadaan Bi Ija sama Lisa sekarang itu di mana. Ya udah, kamu coba hubungi aja Rosa sekarang. Tanyakan langsung sama dia. Iya Kak, nanti aku coba hubungi dia ya. Kak, bagaimana kalau kita kasih hadiah sama Lisa dan anak aku Dika? Ide bagus tuh. Kira-kira kamu mau kasih hadiah apa ya sama mereka? Udah, kakak ikut aku dulu aja ya. Nanti kakak juga bakalan tahu aku mau kasih hadiah apa sama Lisa. Emang kamu masih punya banyak uang Yes buat belinya? Karena kakak udah nggak punya banyak uang. Udah, kakak tenang dulu ya. Aku masih punya simpanan uang waktu aku bantu urus perusahaannya Rosa. Waktu itu, uang yang aku simpan ini buat persiapan persalinan Lisa. Maksud kamu gimana Yas? Bukannya Lisa udah lahiran sejak lama kata kamu? Iya Kak, betul. Jadi waktu itu aku termakan omongannya si Rosa. Dia yang sengaja memfitnah Lisa karena hanya ingin bisa menikahi aku Kak. Ya ampun, jadi selama Lisa melahirkan itu kamu gak pernah ada di sampingnya. Kasian banget mantan istri kamu itu. Pasti hati dia susah disembuhkan lagi Yas. Kenapa kakak bilangnya seperti itu? Maksud kakak gimana ya? Karena kakak ngerti Yas, sesama perempuan pasti kalau di posisi yang sama seperti Lisa, pasti hal seperti itu sangat sakit sekali. Terus aku harus gimana Kak?
Apa mungkin Lisa nggak akan pernah maafin aku selamanya? Kalau menurut kakak, itu semua tergantung Lisanya itu sendiri. Bagaimana cara menyikapi kejadian waktu itu. Lagian, itu semua bukan murni niatan dari kamu, tapi itu semua hanya kurang pekanya kamu saja sama dia. Semuanya pasti bisa dimaafkan, asal kamu yakinkan dia aja, supaya sekarang dia yakin kalau kamu sudah perbaiki diri kamu sendiri, Yas. Ya ampun kak, makasih ya. Berkat kakak ini, jadi aku tambah tahu cara memperlakukan wanita itu harus seperti apa. Semoga dengan bantuan kakak ini, aku bisa perbaiki hubungan lagi sama Lisa ya kak. Amin, ya Allah. Ya udah, ayo Yas, katanya kamu mau ajak kakak kemana? Iya kak, maaf aku hampir lupa. Ya udah kak, ayo. Aku harus kejar Yas sebelum terlambat. Dengan pengorbanan aku selama ini sama kamu, Yas. Aku ini harus bisa memiliki kamu, Yas. Itu kan bukannya Rosa yang waktu itu di rumah sakit. Iya, itu dia. Aku pasti gak salah lihat. Aku harus tanyakan sama dia tentang mantan Yas itu. Maaf kak, kakak Rosa yang waktu itu di rumah sakit kan? Iya, betul. Ada apa ya? Enggak kok Kak Rosa, aku hanya ingin tahu aja tentang mantan istri Yas itu kak. Kakak pasti tahu kan tentang dia? Iya, tahu. Emangnya kamu mau tanyakan tentang apa? Tapi BTW nama kamu siapa? Aku lupa soalnya. Oh, nama aku Michelle kak. Jadi begini Kak Rosa, aku mau menanyakan, Lisa itu orangnya seperti apa sih? Kok sekelas laki-laki seperti Yas itu bisa tergila-gila sama dia? Sebetulnya Lisa itu orangnya biasa aja. Kalau dibandingkan aku, itu jauh lebih cantik aku. Kalau si Lisa itu hanya bermodalkan bisa merayu Yas aja. Dia hanya bisa memfitnah orang lain supaya Yas makin suka sama si Lisa itu. Kalau secara fisik, ya jelas beda jauh lah sama aku. Lihat aku ini, wajah cantik, tubuh bagus, kurang apa lagi, ya kan? Sedangkan dia itu hanya sisa-sisa makanan yang sudah basi. Kak Rosa yakin kalau dia orangnya seperti itu? Lalu kenapa Yas bisa kepincut sama wanita seperti itu? Mungkin karena Yas itu kasihan sama dia. Dia kan orang yang dipungut panti asuhan. Kenapa Kak Rosa ini seperti orang yang betul-betul membenci Lisa ya? Tapi ini semua bisa aku manfaatkan. Oh iya, Kak Rosa bisa nggak aku minta antar untuk ketemu wanita itu? Orang ini sepertinya ada sesuatu sama Yas. Tapi baguslah, aku gak usah repot-repot cari orang lagi. Akhirnya orang yang bisa aku jadikan senjata datang sendiri. Gimana Kak Rosa? Bisa kan antar aku ke sana? Iya, jelas bisa dong. Lagian kamu kan sahabatnya Yas, jadi mana mungkin aku tolak. Makasih ya Kak Rosa. Oh iya Kak, aku mau tanya, kalau Kak Rosa sama Yas itu ada hubungan apa ya sebelumnya? Jadi begini Michelle, sebenarnya dari awal Yas dibuang oleh keluarganya itu, Yas itu adalah kekasih aku. Tapi semenjak si Lisa datang, dia ngaku-ngaku sebagai kekasihnya. Mentang-mentang waktu itu Yas hilang ingatan, jadi Yas lebih percaya sama dia. Sedangkan aku hanya bisa dianggap orang lain. Ya ampun Kak Rosa, yang sabar ya, karena kebenaran itu gak pernah tertukar. Nanti suatu saat pasti akan terungkap. Sialan, ternyata orang ini susah untuk dikelabui pikirannya. Aku harus pakai cara lain. Walaupun tujuanku bukan untuk Yas, tapi ada satu hal yang aku harus balaskan.